Halo, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini nih kita bakal coba bongkar materi yang Anda kasih soal analisis perilaku terapan. Atau ya sering dengar ABA gitu ya. Pendekatan ini kan sering banget muncul ya kalau kita ngomongin soal pengembangan skill, pendidikan, atau bahkan peningkatan kinerja. Jadi misi kita simpel aja, gali 6 konsep kunci dari catatan Anda, pahami intinya cepat-cepat. Udah siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih ABA itu ngelihat perilaku? Catatan Anda kayaknya nekenin sesuatu yang krusial di sini. Betul. Kuncinya itu gini. Perilaku itu harus bisa diamati dan bisa diukur. Jadi, bukan soal misalnya dia lagi sebel, tapi lebih ke dia ngebanting pintu. Bukannya perasaan nggak penting ya, tapi fokus ABA itu ke aksi nyata yang bisa kita lihat, bisa kita catat datanya gitu loh. Kalau nggak objektif gini, gimana kita bisa yakin intervensi kita beneran efektif atau cuma ya asumsi kita aja? Oh, oke. Masuk akal banget. Jadi harus jelas, bisa dihitung gitu ya. Nah, setelah kita bisa amati perilakunya secara objektif, gimana cara kita ngerti lebih dalam? Di sini kerangka ABC itu masuk kan? Tepat sekali. ABC itu kan singkatan dari antecedent, itu pemicunya, terus behavior, ya perilakunya itu sendiri, sama consequence, akibatnya. Ini kayak kacamata buat analisis situasi lah. Apa sih yang kejadian pas sebelum perilaku muncul, terus perilaku spesifiknya apa, dan apa yang terjadi langsung setelah perilaku itu. Dengan mecah gitu, kita jadi bisa ngungkap fungsi perilakunya. Maksudnya, apa sih tujuan perilaku itu buat si orangnya? Contoh di catatan Anda itu kan, A dikasih tugas susah, terus B dia robek kertasnya, nah C akibatnya dia disuruh keluar kelas. Bisa jadi, ya fungsi dia robek kertas itu sebenarnya buat menghindar dari tugas susah itu. Gitu. Ah, iya. Jadi ngerti kenapanya dulu ya, sebelum kita coba ubah perilakunya. Oke, ini ngebawa kita ke mekanisme perubahannya nih. Yang paling terkenal kayaknya penguatan ya, reinforcement itu. Iya, penguatan ini bisa dibilang mesin utamanya perubahan di ABA. Ini tuh segala sesuatu yang terjadi setelah perilaku yang bikin perilaku itu makin mungkin terjadi lagi nanti. Kayak hadiah yang efektif gitulah. Contoh paling gampang, anak beresin mainan, terus ibunya muji, wah pinter banget. Nah pujian itu konsekuensinya ningkatin kemungkinan dia besok mau beresin mainan lagi. Dan ini nggak harus hadiah fisik ya, bisa perhatian, pujian, atau mungkin akses ke mainan favoritnya. Fokusnya itu membangun perilaku yang kita mau. Oke. Terus ada juga kebalikannya, hukuman atau punishment. Tujuannya berarti ngurangin kemungkinan perilaku itu muncul lagi ya. Kayak contoh tadi, anak dilarang nonton TV gara-gara rebut mainan adeknya. Tapi di catatan Anda disebut juga ini udah terbatas banget ya dipakainya di AB modern. Nah, iya, ini poin penting nih. Walaupun hukuman secara teknis definisinya konsekuensi yang mengurangi perilaku, tapi praktek AB yang sekarang itu udah sangat nekenin strategi pakai penguatan. Kenapa? Soalnya hukuman itu sering ada efek sampingnya gitu yang kita nggak mau. Plus, hukuman nggak ngajarin perilaku alternatif yang lebih baik itu apa? Jadi fokusnya lebih ke nguatin apa yang seharusnya dia lakuin, bukan cuma nyetop yang nggak boleh. Oke. Jadi selain penguatan dan ya hukuman yang terbatas itu, ada cara lain dong buat ngurangin perilaku yang nggak diinginkan? Konsep kepunahan atau extinction masuk di sini ya? Bener banget. Kepunahan atau extinction ini terjadi kalau kita nyetop penguatan yang biasanya ngikutin satu perilaku. Jadi kalau perilaku itu udah nggak manjur lagi buat dapetin hasil yang dia mau, ya lama-lama bakal berkurang terus hilang sendiri. Contohnya tadi, anak yang rengek di kasir biasanya dikasih permen, nah sekarang orang tuanya konsisten nggak ngasih lagi. Awalnya, rengekannya malah bisa jadi lebih parah loh. Ini namanya extinction burst, kayak protes terakhir gitu karena cara lamanya udah nggak bisa. Tapi kalau orang tuanya tetap konsisten, ya lama-lama rengekannya bakal berhenti sendiri karena nggak efektif. Ini cara ngurangin perilaku tanpa perlu ngasih hukuman. Wah, menarik itu extinction burst. Jadi kayak ada tes konsistensi gitu ya buat orang tuanya. Oke, tinggal satu konsep kunci lagi nih dari catatan Anda. Operasi motivasi atau MO. Gimana ini melengkapi gambaran besarnya? MO ini, gimana ya jelasinnya? Kayak tombol volume buat penguatan sama hukuman gitulah. Ini faktor bisa dari dalam atau luar yang sementara ini ngubah nilai sebuah konsekuensi. Dan juga ngubah kemungkinan kita ngelakuin perilaku yang terkait sama itu. Contoh gampangnya,
Kalau Anda baru aja makan banyak banget, MO-nya sama dengan kenyang, ya tawaran makanan penutup sebagai hadiah mungkin nggak gitu menarik kan? Tapi sebaliknya, kalau Anda lagi haus banget, MO sama dengan haus, wah segelas air putih aja bisa jadi penguat yang kuat banget. Ngerti MO, bantu kita milih penguat mana yang paling pas dan efektif saat itu juga. Bikin intervensi jadi lebih efisien, lebih personal. Oh, jadi nggak cuma soal akar konsekuensinya, tapi juga seberapa berharga sih konsekuensi itu buat orangnya pas saat itu. Oke. Sip, kita udah bahas nih ke 6 konsep inti dari catatan Anda. Perilaku yang terukur, kerangka ABC, penguatan, hukuman, kepunahan, sama extinction burst-nya tadi, dan operasi motivasi. Semuanya ini kayaknya jadi fondasi buat ngertiin perilaku dalam kacamata ABA ya. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Iya, sebagai penutup mungkin bisa coba direnungkan ya. Seberapa sering sih Anda sebenarnya mungkin tanpa sadar udah pakai prinsip-prinsip ini? Misalnya, yang ngasih pujian buat dorong perilaku baik, itu kan penguatan. Atau mungkin ngabaikan rengkekan anak, itu kepunahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan gimana kalau kita lebih sadar soal kenapa dibalik sebuah tindakan lewat lensa kayak ABC atau MO tadi, apa itu bisa ngubah cara Anda belajar hal baru atau bantu orang lain ngembangin keterampilan. Ini bukan cuma teori loh, tapi alat praktis banget buat memahami interaksi antar manusia sebenarnya. Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak udah gabung di Deep Dive kita kali ini. Semoga rangkuman dari catatan Anda ini ada manfaatnya ya.